Shalom, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Pembacaan dari kitab Amsal bab 22 ayat 1. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, suatu ketika angin, air, dan nama baik sedang mengadakan perjalanan bersama-sama. Angin biasa datang terburu-buru seperti orang yang sedang marah, bisa melompat di sini dan menendang debu di sana. Air berjalan dalam bentuk seorang putri. Ia selalu membawa kendi di tangannya, meneteskan beberapa air di atas tanah sekitarnya. Nama baik berwujud dalam seorang pemuda yang tampan dengan sikap-sikap yang baik, tetapi sedikit pemalu. Mereka saling menyukai meskipun mereka sangat berbeda satu sama lain. Ketika mereka harus berpisah, mereka bertanya, kapan kita bisa bertemu untuk mengadakan perjalanan yang lain lagi? Angin menjawab, engkau akan selalu menemukan aku di puncak gunung-gunung atau melompat-lompat di sekitar kakimu atau meniup debu kemana kamu pergi. Air berkata, aku juga akan selalu ada di sekitarmu. Kamu bisa pergi ke laut atau sungai, bahkan ke dapur untuk menemuiku. Nama baik tidak mengatakan apa-apa. Angin dan air bertanya, nama baik, kapan dan di mana kita akan bertemu lagi? Nama baik menjawab, kalian tidak akan bertemu aku lagi dimanapun. Siapapun yang telah kehilangan aku sekali saja, tidak akan pernah bisa mendapatkan aku lagi. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, alangkah bahagianya apabila semua makhluk tidak kehilangan nama baik. Semua saling menghargai satu dengan yang lainnya. Hal ini seperti yang dikatakan oleh penulis kitab Amsal, bahwa nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Kita seringkali mendengar orang berbicara, hargai saya sedikit saja. Walau pada kenyataannya kita pun belum tentu memahami makna dari kata tersebut, dan seringkali kita juga tidak sadar bahwa ada kalanya segala sesuatu yang kita lakukan belum atau tidak menghargai mereka. Pada dasarnya menghargai dan dihargai atau saling menghargai adalah sebuah proses ketika hati kita menangkap dan mengolah sinyal-sinyal yang diberikan oleh pikiran kita. Jika kita berpikir bahwa perbuatan seseorang telah menyakiti kita, hati kita akan mengolahnya menjadi rasa yang menyakitkan, lalu berontak, tidak terima, dan tidak sedikit yang akhirnya berujung pada permusuhan. Namun jika pikiran kita tenang dan positif, hal-hal yang menurut kita menyakitkan akan diolah oleh hati sebagai sebuah proses pembelajaran, yang mana saat itu kita bisa memaklumi bahwa hal tersebut sebenarnya tidak menyakitkan. Ketika hati dan pikiran berjalan dalam hal yang positif dan kita menganggap bahwa hal yang menyakitkan yang dilakukan oleh teman kita adalah karena dia tidak menyadari, disitulah sebenarnya telah terjadi sebuah proses ketika kita benar-benar bisa menghargai hubungan kita tersebut. Oleh karena itu kita perlu mengesampingkan ego dan memiliki kebesaran hati yang mampu menerima. Dengan demikian kita bisa menghargai dan dihargai oleh orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, bantulah aku untuk menjaga pikiran, perkataan, perasaan, dan perbuatanku, sehingga semuanya tetap ada dalam jalan-Mu. Jangan biarkan semuanya berjalan di luar kehendak-Mu,
sehingga membuat namaku tercemar. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.